Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Melalui lembaga ini, masyarakat Indonesia bisa dengan tenang dan amanah menyalurkan bantuan bagi saudara-saudara sebangsa. Dan pemirsa menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa pekan lagi, Basnas akan membantu menyalurkan bantuan zakat kepada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Basnas Republik Indonesia yang telah bergabung melalui sambungan Zoom, Bapak Nur Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mona. Baik, salam sehat Pak Nur, terima kasih telah bergabung Alhamdulillah, dalam terima Dialog kasih. Kominfo Newsroom. Baik, Pak Nur, ini kita membicarakan mengenai zakat dan berkahnya kepada masyarakat khususnya di bulan Ramadan ini. Yang pertama yang ingin kita bahas, Pak Nur, setiap tahunnya nominal dari zakat ini mengalami peningkatan. Nah, tentu dengan adanya hal ini, Basnas Republik Indonesia harus memiliki program atau bagaimana langkah yang konkret untuk memperkuat hubungan antar lembaga khususnya di daerah agar zakat dapat terdistribusikan dengan baik dan merata nih Pak Nur. Baik, Mbak Mona, terima kasih sekali pertanyaan yang sangat bagus sekali. Eh, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah dalam rangka untuk melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat itu mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan, pendistribusian, pengendalian, pelaporan. Ini yang kami lakukan, sehingga dengan begitu maka kami terus setiap tahunnya melakukan rapat-rapat kepada seluruh jajaran kami, termasuk juga kepada LAS seluruh Indonesia. Jadi kami rapat koordinasi untuk anggaran tahunan selalu kami adakan, bahkan kadangkala sampai 2 kali dalam setiap tahun untuk Basnas seluruh Indonesia dan juga untuk LAS. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengumpulkan target-target di setiap tahun tersebut. Seperti halnya tahun ini kita targetkan seluruh Indonesia, baik itu yang LAS maupun yang Basnas se-Indonesia, targetnya 41 triliun. Baik itu yang on balance sheet maupun yang off balance sheet. Yang on balance sheet itu yang langsung diberikan kepada kami berupa uang ataupun mungkin barang, tetapi yang langsung kepada Basnas ataupun LAS. Kemudian ada yang tidak langsung, yaitu yang diberikan langsung kepada masyarakat, tapi masih dalam pelaporan pengendalian Basnas. Yaitu misalnya ada zakat fitrah, ada korban di Idul Adha, dan lain-lain. Itu Ya. kami juga catat semuanya. Itu kami targetkan 41 triliun. Nah, betul yang disampaikan oleh Mbak Mona tadi bahwa setiap tahun ini kita meningkat. Seperti halnya di pusat, itu rata-rata peningkatannya 30%. Bahkan untuk nasional, itu peningkatannya sampai 48%, seperti yang sudah kami alami kemarin itu. Nah, di pusat sendiri, saat sekarang ini misalnya kami targetkan 1 triliun lebih. Nah, untuk bulan Ramadan biasanya itu bulan berkah, bulan yang memang penuh barokah, penuh pahala. Maka dari itu kami targetkan untuk memfasilitasi para musaki, para mutasodik, para munfik. Sekarang ini di bulan Ramadan saja kami targetkan 430 miliar di pusat. Ya. Tentu saja ini juga kami share, kami sampaikan kepada seluruh Indonesia agar teman-teman Basnas di daerah juga mentargetkan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Bukan untuk apa-apa, karena memang kita harus betul-betul memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang ingin berzakat, para musaki yang ingin bersedekah, para mutasodik, dan para orang-orang yang ingin berinfak atau para munfik. Karena dengan demikian maka tanggung jawab kami sebagai pengelola zakat itu tersalurkan. Bahkan dengan begitu kami merasa apa yang kami lakukan ini sudah lepas dari tanggung jawab. Karena kalau ada, ini yang selalu kami sampaikan, kalau ada orang Indonesia yang tidak tahu tentang zakat, maka kami yang berdosa. Inilah yang tadi nanti juga ada hubungannya dengan literasi, ada hubungannya dengan bagaimana Ya. kami memberikan informasi kepada masyarakat mengenai zakat ini.
Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena dengan demikian muzaki kita ini terus bertambah. Orang-orang yang berinfak juga bertambah, orang-orang yang bersedekah juga terus bertambah. Bahkan dulu pernah disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai gerakan cinta zakat yang itu berpengaruh kepada seluruh Indonesia, yang kemudian kita tingkatkan tidak hanya gerakan cinta zakat, tapi kemudian kita tingkatkan dengan berkah berzakat, karena ternyata setelah cinta zakat itu mereka dalam penelitian kami yang berzakat itu hartanya bertambah, dan oleh karena itu mereka zakatnya juga bertambah. Ini penelitian kami kepada para muzaki yang kebetulan mereka menambah zakatnya di setiap tahun. 2 tahun ini kami pantau terus. Nah itulah sehingga kita menetapkan ini berkah berzakat. Nah, kemudian di tahun ini kita tingkatkan lagi menjadi nikmatnya berzakat. Karena setelah kami teliti, mereka yang berzakat itu merasa ada sesuatu yang hilang kalau tidak berzakat. Maka dari itu kita tingkatkan kualitas keagamaan kita semuanya dari berkah zakat menjadi nikmat berzakat, yang kemudian kita tetapkan dengan subtema tentramnya muzaki dan bahagianya mustahik. Tentramnya muzaki itu karena itu tadi hasil penelitian kami mengatakan orang yang tidak berzakat merasa ada sesuatu yang hilang. Dan itu memang sesuai dengan ayat Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakunun lahum. Jadi tugas kami amil-amil itu adalah mendoakan, dan itu menenteramkan para muzaki. Itu yang terjadi saat sekarang ini, dan oleh karena itu kemudian manfaatnya sangat besar bagi para mustahik atau para penerima zakat, terutama di bulan Ramadan ini. Mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang mungkin kekurangan, bisa kita bantu dengan harta zakat. Karena zakat seperti yang kita ketahui bersama, ada 2 yang penting, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu jenisnya macam-macam, mulai dari profesi, pertambangan, pertanian, peternakan, kemudian perkebunan, dan lain-lain sebagainya. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang yang berpuasa, baik itu setiap muslim, maksud saya setiap muslim, baik itu yang kecil maupun yang dewasa, yang perempuan, laki-laki, untuk dikeluarkan di bulan Ramadan ini menjelang Idul Fitri. Bagi orang yang berpuasa, zakat fitrah adalah dalam rangka untuk membersihkan dirinya dan sekaligus menyempurnakan puasanya. Baik, banyak sekali manfaat yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, dan pada tahun ini pemerintah pusat menargetkan sebanyak 430 miliar rupiah ya Pak ya untuk pengumpulan zakat. Nah baik, tadi masyarakat yang tidak memberikan zakatnya itu rasa-rasanya ada yang kurang seperti Pak Nur sampaikan. Nah Pak Nur, ini ada juga yang disebut dengan unit pengumpul zakat atau UPZ yang disebut-sebut akan menjadi perpanjangan tangan dari Basnas dalam memperdayakan dinas kementerian lembaga di daerah dalam pengumpulan zakat dan wakaf. Nah sejauh ini secara ringkasnya Pak Nur, apa saja tugas dari unit pengumpulan zakat itu Pak Nur? Ya, UPZ itu memang diatur dalam undang-undang, dan itu berada di kementerian ataupun perusahaan BUMN, ataupun perusahaan yang non BUMN juga bisa membentuk UPZ. Di masjid-masjid itu bisa membentuk, di kampus, di sekolahan juga bisa membentuk unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat itu tugasnya adalah mengumpulkan zakat yang ada di lembaga tersebut. Artinya misalnya saya di satu kementerian, dia mengumpulkan zakat infak sedekah di kementerian tersebut. Kemudian menurut aturan yang ada, unit pengumpul zakat ini diberi kesempatan untuk bisa menyalurkan. Seberapa penyalurannya itu? Yaitu 70% dari 100% yang telah dikumpulkan. Jadi 100% dikumpulkan, disetorkan dulu ke Basnas, tapi dalam waktu 5 hari kami harus mengeluarkan 70% untuk UPZ tersebut
sesuai dengan ketentuan dan digunakan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ tersebut. Namun demikian yang UPZ masjid itu kita berikan 100%, tidak ada 30% ke Basnas Pusat. Ya. Demikian juga yang ada beberapa yang lain, misalnya aja kita sebut ada UPZ tertentu yang memang kita berikan kesempatan untuk digunakan 100%, karena kami merasa itu sebagai bagian dari dakwah dan kebutuhan pembantuan kita kepada mereka. Baik, lalu bagi masyarakat Pak Nur yang ingin memberikan bantuan juga selain uang gitu Pak ya, agar bisa bermanfaat bagi masyarakat lain, contohnya barang bekas yang masih layak pakai, itu kemana bisa disalurkan oleh masyarakat di Indonesia Pak Nur? Kami bisa membantu itu ya, meskipun ini sifatnya sedekah ya. Artinya masyarakat bisa memberi apa saja kepada Basnas dan insya Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut bisa kami salurkan kepada yang berhak untuk menerima. Kami sudah biasa menerima bantuan-bantuan tersebut. Misalnya aja kalau pas bencana kita juga menerima beberapa bantuan barang. Bahkan kemarin untuk Palestina saja kita juga menerima banyak bantuan barang. Ya. Termasuk juga kalau pas bencana-bencana di Indonesia juga berupa barang-barang, apakah itu ambulan, kemudian pakaian pantas pakai, sembako dan lain sebagainya. Itu kami terima semuanya dan sesuai dengan ketentuannya kami harus salurkan sesuai dengan keinginan dari yang membantu tersebut. Misalnya kami akan bantu ambulan tapi untuk ini, maka kami Ya. tidak bisa lain kecuali memberikan bantuan tersebut kepada yang telah ditunjuk oleh si pemberi tersebut. Ini yang kami lakukan karena prinsip kami adalah aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Aman syar'i itu kami tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, aman regulasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan tentu saja aman NKRI tidak boleh bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Kembali lagi kita sedikit ke target pemerintah tadi Pak Nur, pemerintah pusat 430 miliar rupiah ini tentu angka yang besar. Lalu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sejauh ini hal apa yang telah dilakukan oleh Basnas untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat untuk bisa mengumpulkan zakat? Mungkin bisa ringkas saja Pak Nur. Ya, kami merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya juga oleh Presiden, ini telah banyak membantu Basnas. Oleh karena itu, literasi, edukasi secara nasional sudah banyak didengarkan. Kami hanya menambah edukasi, literasi dalam konteks kontennya, dalam kaitannya dengan isinya. Isi tentang bagaimana manfaat zakat, bagaimana keberkahan zakat itu, dan sekaligus juga bagaimana apa yang diberikan oleh para musaki, para munfik, para mutasaddiq itu sangat bermanfaat besar bagi umat. Dan nyatanya memang banyak sekali umat di Indonesia yang sangat membutuhkan dari dana-dana yang disalurkan oleh Basnas. Ya. Kita berpengalaman sekali, terutama sekali kalau musim-musim bencana semacam ini, apalagi di musim Ramadan ada bencana, ini sangat dibutuhkan. Bagaimana di satu daerah yang kena banjir, mereka tidak bisa berusaha, mereka yang biasanya berusaha kemudian terhalang karena banjir, dan bahkan mereka tidak bisa bekerja, maka dari itu satu-satunya ya bantuan dari masyarakat yang lain. Maka dari itu kami juga menghimbau di bulan Ramadan yang memang saat sekarang ini kita saksikan banyak bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Mari kita salurkan zakat ini sebanyak-banyaknya sesuai dengan ketentuan. Kita infakkan sebagian apa yang kita punya, kita sedekahkan sebagian dari apa yang kita punya untuk masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Mungkin bagi saudara-saudaraku yang ada di daerah yang tidak terkena banjir, ini merasa nikmat-nikmat saja. Tapi bayangkan mereka yang saat sekarang ini
di bulan Ramadan yang di mana mereka sekarang ini ada yang rumahnya tidak kelihatan, padinya habis semuanya, pertaniannya habis semuanya, yang kemudian pekerjaannya juga terhenti, maka tidak lain adalah bagaimana kita bisa memberikan kepada sesama. Saya yakin masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang peminta-minta, tidak ada masyarakat yang semacam itu. Luar biasa, proudnya, kebanggaannya sebagai manusia Indonesia itu sangat bangga. Mereka tidak banyak mereka yang tidak mau minta-minta, tapi oleh karena itu kitalah yang harus tahu tentang kebutuhan mereka. Ya. Jadi kalau zakat itu adalah lisa ini wal mahrum, kepada orang yang meminta, tetapi juga ada orang yang sangat butuh tapi tidak meminta. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Sehingga kami ucapkan terima kasih pada Kominfo yang telah ikut serta dalam rangka untuk sosialisasi zakat ini. Saya yakin Kominfo Newsroom akan semakin dicintai oleh masyarakat. Baik, Alhamdulillah terima kasih Pak Nur. Kita semakin dicerahkan betapa pentingnya penggunaan penyalurkan zakat termasuk di bulan suci Ramadan ini. Semoga teman-teman semuanya tidak lupa untuk menyalurkan zakat begitu Pak ya. Pak Nur, terima kasih banyak Terima kasih. sudah memberikan informasi kepada kita bersama. Tetap jaga kesehatan Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Amin. Selamat sore, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ketua Basnas Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang menyaksikan. Saya Mona Azharinisak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.